Setiap kami yang datang, biarlah kami diberkati dengan firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap terima firman Allah. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom buat teman-teman. Terima kasih Bapak Ibu yang ikut bersama-sama di dalam menara doa ini. Hari ini saya membawa tema firman Tuhan, hati-hati dengan perkataan. Atau tepatnya saya katakan satu perkataan dapat menghancurkan. Lagi ada banyak viral di mana-mana dengan satu perkataan dapat menghancurkan. Sangat penting kita menjaga lidah kita. Lidah kita ini bisa memberkati, lidah kita ini bisa mengutuk, lidah kita ini bisa menguatkan, lidah kita ini bisa melemahkan, lidah kita ini bisa menghancurkan, lidah kita ini bisa membangun, lidah kita ini bisa membuat orang semangat sukacita, lidah kita ini bisa juga mematahkan semangat orang, menghilangkan sukacita orang. Tergantung bagaimana lidah kita kendalikan setiap hari. Terlebih dalam pernikahan. Kasihan ya, kalau ada suami yang toksik, kata-katanya melemahkan istri. Istri yang toksik, kata-katanya melemahkan suaminya. Kasihan banget. Saya pernah di situ. Tidak sering, tapi saya pernah. Saya menyesali seumur hidup saya. Sehingga sudah bertahun-tahun, tidak satu kata pun, kata toksik bagi istri saya, bagi anak-anak saya. Kenapa? Karena aku sangat mengasihi mereka. Aku mau perkataanku memberkati mereka, menguatkan mereka, mendatangkan kasih karunia, membangunkan mereka. Ada lagi orang tua yang toksik kepada anak-anaknya. Kata-kata bodoh sama anak, kata-kata tolol, kata-kata anak tidak berguna, anak tidak becus, anak yang tidak ada gunanya kau lahir. Orang lain lebih hebat dari kau, abangmu lebih hebat dari kamu. Pembandingan-pembandingan itu toksik. Ada banyak keluarga yang masih toksik sehingga keluarga mereka itu jauh dari sorga. Kalau kita dalam Tuhan Yesus dan kita mengenal bahwa siapa diri kita, kita adalah manusia baru, sehingga kata-kata baru yang keluar, pikiran baru, perbuatan baru. Siapakah yang baru itu? Tuhan Yesus. Perkataan Tuhan Yesus, pikiran Tuhan Yesus, kehendak Tuhan Yesus, itu yang kita lakukan. Bapak Ibu yang saya kasihi, saya membaca di Alkitab, saya bacakan Yakobus 3 ayat 1-6. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna. Jadi ukuran sempurna itu adalah perkataan. Ketika kita bisa mengendalikan lidah, mengendalikan perkataan kita, Yakobus 3 ayat yang kedua, kita disebut orang yang sempurna. Orang sempurna diukur dari mana? Dari kemampuan menjaga lidah, kemampuan menjaga kata-kata kita, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi perkataan kita mengendalikan seluruh tubuh kita. Perkataan kita mengendalikan seluruh tubuh kita. Seluruh aktivitas kita, seluruh kekuatan kita sangat dipengaruhi oleh perkataan. Seluruh pikiran kita, kemampuan kita, tubuh kita. Ada kuasa dalam perkataan itu. Berhati-hati dalam menggunakan perkataan demi perkataan. Ayat 3, Yakobus 3, kita mengenakan kekang pada mulut kuda. Mulut kuda itu ada kekangnya. Sehingga ia menurut kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ketika ibu pernah ke Brastagi atau ke kota lain, wisata, naik kuda kan ibu ada kekang di mulut kuda itu. Sehingga kita bisa mengendalikan dia ke kanan atau ke kiri. Kira-kira seperti itulah gambaran lidah. Jadi kalau ibu bisa mengendalikan lidah, maka ibu bisa mengendalikan pikiran, mengendalikan perbuatan. Kalau hari ini ibu berkata, aku kuat, maka ibu akan semakin kuat. Kalau ibu berkata dalam Tuhan Yesus aku mampu, maka dalam Tuhan Yesus ibu mampu. Dalam Tuhan Yesus ada jalan keluar, maka dalam Tuhan Yesus ada jalan keluar. Atau pada hari ini ibu bapak berkata bahwa
Aku semangat, maka ada semangat yang keluar dari hatimu. Apalagi engkau berkata, aku semangat karena Tuhan. Aku sukacita dalam Tuhan, seperti Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Sehingga sukacita saudara tidak berasal dari istri. Sukacita saudara tidak berasal dari pencapaian. Sukacita tidak berasal dari suami. Sukacita tidak berasal dari keadaan. Sukacita tidak berasal dari pencapaian. Sukacita anak Tuhan Yesus berasal dari Tuhan Yesus. Maka sukacita anak Tuhan Yesus itu abadi sebenarnya. Kalau dipahami, disadari. Sehingga saudara, maka Rasul Paulus berkata kepada jemaat Filipi, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi katakan bersukacita. Jadi bersukacita itu ketika kita yang berkata, aku bersukacita dalam Tuhan. Meskipun mungkin keuangan sulit, keadaan badan masih sakit, keadaan kehidupan masih berat, persoalan-persoalan. Tapi jangan katakan keadaanmu, katakanlah imanmu, katakanlah harapanmu, katakanlah apa yang kau inginkan terjadi. Suamiku bertobat, suamiku dipulihkan, suamiku kembali keluarga, kembali mengasihi aku, suamiku bekerja diberkati Tuhan, suamiku setia, istriku setia, istriku diberkati Tuhan, anak-anakku naik tidak turun, diberkati tidak kekurangan. Walaupun mungkin faktanya masih kekurangan. Sehingga saudara memperkatakan iman, memperkatakan apa yang kau harapkan. Itu tertulis dalam kitab, jelas dalam kitab Filipi 4 ayat 8 dikatakan. Pikirkanlah apa yang baik, yang benar, yang suci, yang kudus, kebajikan, yang sedap didengar. Pikirkanlah semua itu. Sehingga perlu kita menyeleksi apa yang kita pikirkan, kita perlu menyeleksi apa yang kita katakan. Maka seluruh tubuh Bapak Ibu dikendalikan oleh lidah. Lidah kita ini kecil, tapi bisa mematikan orang, bisa menguatkan orang. Aku sedih kalau melihat ada suami merendahkan istrinya dengan berkata, engkau istri tidak berguna, engkau istri yang tidak becus, mama macam apa kau ini, mengurus anak-anaknya tidak beres. Emangnya mengurus anak itu hanya tugas ibu, tugas bapak juga. Tetapi konteks khotbah ini adalah jaga lidahmu, masak kepada orang yang kau sayangi, kau rendahkan. Demikian juga istri, jaga lidahmu kepada suami. Ada juga saya lihat istri yang merendahkan suaminya. Ingat kebutuhan seorang suami yang pertama apa? Dihormati. Dengan kata-kata kita, papa hebat, papa luar biasa, papa ganteng, papa dahsyat, yes, yes, yes. Ini ada istri bilang sama suaminya, bapak-bapak macam apalah kau, percumalah kau hidup, gak ada gunanya kau hidup. Itu toksik paling tinggi. Lihat bapak-bapak lain berguna hidupnya. Kau macam apa? Di rumah kau menganggur, gak ada uangmu, kau tidak bisa apa-apa. Stop, no toxic, no toxic. Jangan jadi toksik dalam keluarga, jangan jadi toksik di dalam rumah tangga. Kasihan. Anak-anak juga banyak dibully oleh orang tua sendiri. Kau pendek, kau jelek, kau bodoh, gak ada gunanya. Aku kasihan lihat rumah tangga demi rumah tangga yang mereka sendiri yang menghancurkan mereka. Ingat Roma 14 ayat 17. Bahwa suasana sorga di rumah itu ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kebenaran. Saya berdoa Bapak Ibu yang menyaksikan tayangan ini. Coba belajar, pegang dulu lidahmu sekarang. Atau tulis dulu caption di dalam caption saudara. Saya kekang lidahku mulai sekarang. Tulis sekarang. Saya kuasai lidahku mulai sekarang. Dalam nama Tuhan Yesus, saya kuasai lidahku. Bapak Ibu yang dimanapun sosial media. Ini berbagai sosial media soalnya ini live-nya. Pegang lidah kita ini. Urapi lidah kita ini. Lidah kita ini kecil. Tapi dia menentukan seluruh tubuhmu. Menentukan semua masa depanmu. Menentukan pernikahanmu, menentukan anak-anakmu, menentukan masa depanmu sendiri. Maka Alkitab bilang kuasai lidah, kekang lidah. Jangan rendahkan orang lain. Alkitab bilang apa yang kau inginkan orang lain perbuat padamu, perbuat lebih dahulu. Kalau ibu ingin dihormati, hormati orang dulu.
Kalau ibu ingin dipuji, puji orang dulu. Kalau ibu ingin suamimu baik, ibu dulu baik. Terus aja buat baik sama suamimu. Lihat, suamimu pasti kembali kepadamu. Suamimu pasti akan lebih baik dan lebih mengasihimu. Semakin ibu menghormati suami, walaupun tidak layak dihormati, semakin suamimu mengasihimu. Karena ada istri-istri berkata, enggak ada cocoknya ini kuhormati suamiku ini. Apa yang mau kuhormati? Kerjaan nganggur, tampang pas-pasan, bahkan di bawah standar. Aduh, janganlah toksik. Jangan bully. Don't toxic. Jaga kata-katamu. Lihat. Banyak tokoh-tokoh hanya gara-gara satu kata mereka hancur. Satu kata bisa hancur. Saya pernah toksik sama istri saya. Saya bilang, kau perempuan macam apa? Kau perempuan gak berguna. Saya pernah bilang, itu long time ago. Ampun aku Tuhan, ampun. Walaupun itu sudah lama sekali. Saya bertobat. Sudah bertahun-tahun ini saya tidak pernah marah sekalipun dengan nada tinggi, tidak pernah. Tegas iya, tegas dengan kasih. Tapi untuk marah merendahkan dia tidak. Demikian kepada anak-anakku. Demikian kepada sesamaku. Aku latih diriku menghormati sesamaku. Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Tulis dalam caption yang saudara pegang. Katakan, ku kuasai lidahku. Ku kendalikan lidahku. Ku kendalikan perkataanku. Tulis. Supaya hari ini ibu-ibu, bapak-bapak bisa les. Sama-sama belajar. Aku pun belum sempurna. Sama-sama kita belajar mengekang lidah. Sehingga kata-kata yang baik, kata-kata yang benar, yang suci, yang kudus, yang menguatkan, yang membangunkan. Saya asal ngomong, anak-anakku dikuatkan, istriku dikuatkan, jemaat dikuatkan. Tapi sekali lagi saya tidak sempurna. Itulah tekad saya. Tidak satu pun merendahkan orang. Tidak satu pun melemahkan orang. Saya ingin dipakai Tuhan. Semua perkataanku itu menguatkan orang, memberkati orang, memulihkan orang, menyemangati orang, membuat orang sukacita. Saudara, Yakobus 3 ayat yang keempat. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Perhatikan, kapal yang besar yang isinya 6.000 orang, ada mobil lagi di dalamnya, kemudian ada badai, ada ombak. Ini kata Alkitab ini, Yakobus 3:4. Ada ombak, ada badai. Tapi karena kemudi ini punya power. Kemudi itu bisa mengendalikan ombak itu. Kemudi itu bisa mengalahkan ombak itu. Kemudi itu bisa mengarahkan kapal itu ke kanan atau ke kiri. Kemudi itu lidah. Lidah kita inilah setir. Kemudi yang mengendalikan semua tubuhmu. Yang menentukan masa depanmu. Yang menentukan keuanganmu. Yang menentukan kesehatanmu. Yang menentukan pernikahanmu. Yang menentukan anak-anakmu. Sekalipun ada badai dalam keluarga. Sekalipun ada badai dalam pernikahan. Sekalipun ada badai dalam keuangan. Ada badai dalam sakit penyakit. Kalau engkau sakit, perkatakanlah, aku sehat dalam Tuhan Yesus. Aku sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Obat-obatku ini diurapi. Saya pernah mau mati 4 tahun yang lalu. Karena saya sakit berat, turun berat badan hampir 20 kilo. Tapi saya terus belajar memperkatakan, aku sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Aku pun pernah pernikahanku mau bercerai. Hancur-hancuran bertengkar. Tapi saya berkata, pernikahanku dipulihkan. Dan sekarang sangat dipulihkan. Aku juga pernah putus asa dengan anak-anakku. Yang sulit kuarahkan, kuajar. Bahkan melawan. Saya berubah. Saya berkata, anak-anakku baik. Pada waktu itu saya bilang sama dia, kau anak gak berguna. Engkau anak jahat, melawan orang tua. Cap-cap buruk saya sempat ucapkan. Tapi dalam nama Tuhan Yesus saya cabut semua itu. Sekarang kata-kataku sama anakku, engkau anak hebat. Engkau anak luar biasa. Dan 2 anak-anak saya, selain mereka calon dokter,
mereka juga pelayan Tuhan yang sudah bawa firman Tuhan. Jujur, pernah saya frustrasi mendidik anak. Pernah saya juga kejat masalah uang, utang di mana-mana. Usaha saya tidak berhasil. Saya mulai merasa lemah, kata-kataku udah merasa, sia-sia aku ibadah, sia-sia aku pelayanan, sia-sia aku berdoa. Kegininya hasilnya. Mana juga istri waktu itu udah marah. Tapi saya berkata, keuangan kami dipulihkan. Saya cepat bertobat, keuanganku dipulihkan, keluargaku dipulihkan, usahaku dipulihkan. Keuangan kami diberkati. Dan satu persatu keuangan kami dipulihkan. Pinjaman di bank satu persatu selesai. Dan kami melihat usaha bertambah. Di masa Covid, sekolah yang kami punya namanya Generasi Bintang di Medan Jalan Permai. Saat itu menurun dari penerimaan siswa 6 kelas 1 tahun dan tiba-tiba jadi 1 kelas. Sekarang kami perkatakan jumlah kelas naik, bertambah jumlah siswa. Tuhan Yesus berkati, diberkati mengandalkan Tuhan. Sembari kerja keras, sembari kerja disiplin, kerja profesional, kerja rajin, memperkatakan iman, lakukan bagian kita, Tuhan memberkati. Ibu-ibu, jangan lagi berkata-kata negatif sama anak-anakmu. Jangan lagi perkatakan yang lemah kepada suamimu. Termasuk kepada dirimu sendiri. Ada namanya self-talk. Berkata-kata kepada diri sendiri. Self-talk itu lebih banyak daripada kita ngomong kepada orang lain. Jadi begini ibu dan bapak, lebih banyak saya ngomong pada diri saya daripada ngomong sama orang lain. Ketika saya diam menunggu seseorang, saya sedang ngomong dengan diri saya. Ketika saya naik mobil, ada banyak kata-kata yang saya ucapkan dalam pikiran saya tentang diri saya. Ada loh orang merendahkan dirinya sendiri. Ada orang yang berkata, aku tidak berguna hidup. Aku mau mati saja. Aku frustrasi. Aku tidak mampu. Aku tidak kuat. Aku ini miskin. Aku ini susah. Aku ini sakit-sakitan. Aku ini tidak layak dipakai Tuhan. Aku tidak berguna. Pastilah pernikahanku akan bercerai. Suamiku akan diambil orang. Usahaku pasti akan gagal. Dengar. Kata-katamu itulah yang akan terjadi. Apa yang kita katakan itu seperti menanam benih. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Tulis ibu dalam caption. Hidup dan mati dikuasai lidah. Tulis jadi caption bagi bapak ibu. Hidup dan mati dikuasai lidah. Sehingga ibu mulai sekarang hidupmu tergantung lidahmu. Matimu tergantung lidahmu. Usahamu tergantung lidahmu. Masa depanmu tergantung lidahmu. Aku mau hari ini bapak ibu. Thank you kalian gabung dengan sosial media ini. Semakin bertambah jumlahnya. Terima kasih. Biarlah saudara yang sudah memberkati juga tayangan ini. Terima kasih buat berkat-berkat yang diberikan. Saya hanya mengatakan jaga lidah. Jaga perkataan. Jangan ada kata-kata kotor. Jangan ada kata-kata kosong. Jangan ada kata-kata sembrono. Ibu-ibu, bapak-bapak. Jauhi orang yang suka kata-kata kotor. Kata-kata kosong, kata-kata sembrono. Karena pergaulanmu akan menentukan hidupmu. Ibu berteman dengan 5 orang kata-kata kotor, maka ibu yang ke-6. Ibu berteman dengan 5 ibu-ibu yang berkata-kata baik, maka ibu yang ke-6 berkata-kata baik. Saudara yang saya kasihi, ada banyak orang sembarangan mengeluarkan kata-katanya. Sekali lagi saya tekankan, lebih banyak ibu bicara pada dirimu daripada bicara kepada orang lain. Ibu bicara kepada dirimu 70%. Bicara kepada orang lain 30 atau 40%. Saya ngomong-ngomong sama orang lain itu 30-40%. Tapi saya bicara ketika saya berdiam diri. Saya bilang, aku tidak kuat. Tidak ada harapan. Aku tidak mampu. Aku kalah. Hancurlah pernikahanku. Hancurlah hubunganku. Keluarga mertuaku pun membenci aku. Anak-anakku pun gak sayang sama aku. Hidupku sial, aku miskin, usahaku pasti hancur, 2025 nanti pasti akan gelap. Kata-kata itu kata-kata yang negatif, kata-kata yang akan merusak hidupmu. Apa yang engkau katakan, itu yang terjadi.
Apa yang Bapak Ibu katakan itu yang terjadi. Jauhilah kata-kata itu. Kata-kata itu benih. Benih yang ditabur itu yang dituai. Itu Amsal 18 ayat 21. Saya tahu setiap Bapak Ibu yang menyaksikan tayangan ini sedang menghadapi kesulitan berat. Sedang mengalami sakit penyakit yang berat. Masalah keluarga yang berat. Keuangan, pekerjaan, hubungan bermasalah. Cobalah mulai dengan berkata-kata yang benar. Supaya setiap perkataanmu itu menjadi kekuatan. Katakanlah apa yang kau harapkan. Engkau sakit berharap sembuh. Katakan aku sembuh, aku sehat, aku kuat. Tentunya disertai dengan tindakan, perbuatan. Jaga pola makan, jaga pola istirahat. Olahraga yang teratur. Kalau keuanganmu susah, keuanganmu lagi berat, katakan keuangan kami cukup, keuangan kami melimpah. Belum terjadi memang, tapi kita imani. Iman itu kan kita percaya walaupun belum terjadi. Lakukan bagianmu, kerja yang rajin, kerja yang jujur, kerja yang disiplin. Lakukan bagianmu, perkatakan jualanku ini laku, jualan onlineku semakin laku, jualanku yang di pajak atau di pasar makin laku. Kata-katakan yang baik, kata-katakan yang benar, kata-katakan apa yang kau harapkan. Yakobus 3 ayat yang kelima. Demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, lidah kita ini kecil. Namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Jadi api, lidah itu digambarkan kayak api. Tadi lidah digambarkan seperti kemudi, setir, mengendalikan, mengalahkan ombak. Di sini ayat 5, lidah itu digambarkan seperti api. Bisa menghanguskan, bisa membakar hutan yang besar. Saya menjumpai orang, ada kata-kata dia yang membuat pertengkaran itu makin parah. Pernahkah ibu bilang begini, kata-katamu itu seperti bensin kepada api. Udah ada percikan api, dikasih bensin, apa yang terjadi? Terbakar, meledak. Saya pernah, saya tidak sempurna. Istri saya lagi capek waktu itu. Lagi susah, dari sekolahnya ada persoalan guru-guru, persoalan siswa, persoalan gedung. Kemudian dia menyampaikan, mengeluhkannya ke saya. Waktu itu saya belum dewasa kali, belum matang kali berpikir, belum mengendalikan lidah. Saya bilang, jangan-jangan mama yang kurang benar mengurusnya. Coba perhatikan caramu mengurus. Langsung istri saya meledak, bop, marah. Artinya apa? Kata-kata dia itu udah berupa api, keluhan-keluhan, ku kasih bensin, meledak. Suami yang benar, 1 Petrus 3 ayat 7. Hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Saya belajar menjadi suami yang bijaksana. Sehingga kata-kataku itu membangunkan istriku, menguatkan istriku, menyemangati dia, menopang dia, menolong dia. Demikian juga kata-kataku kepada anak-anakku. Demikian juga kata-kataku kepada sesamaku. Jadilah orang bijaksana. Bijaksana menggunakan lidah ini. Jangan orang sudah bertengkar, kata-kata kita panasi lagi jadi makin parah. Apalagi yang beredar kan. Beredar kadang-kadang sudah enggak enakan, ada lagi kata-kata yang tidak enakan, makin parah lagi akibatnya. Saya rindu setiap kita, jaga lidah kita, jaga kata-kata kita. Orang yang menguasai lidah, orang sempurna. Di Alkitab ini ukuran orang sempurna. Sempurna di situ maksudnya orang yang dewasa, orang yang matang, orang yang dewasa rohani, orang yang matang rohaninya adalah orang yang menguasai lidah. Kalau kita tidak bisa berkata-kata baik, ya lebih bagus diam. Ada orang bilang diam itu emas. Daripada banyak ngomong, banyak menyakiti orang. Apalagi fitnah, apalagi gosip. Menggosip orang, memfitnah orang. Seringkali kita persepsilah. Ngapain juga lah kita mengurus urusan orang lain. Galatia 6 ayat 4. Uruslah urusanmu sendiri.
Jangan urus urusan orang lain. Kata Galatia 6 ayat 4. Don't kepo. Tulis di situ. Don't kepo. Don't kepo. Jangan sibuk mengurus urusan orang lain. Ya, Eda. Di sini banyak Eda-Eda yang sudah dengar khotbah saya. Don't kepo, tulis di situ. Supaya ibu-ibu jangan mengurus suami orang lain, mengurus pernikahan orang lain, membicarakan pernikahan orang lain. Ayolah, kita mulai sama-sama berubah, bertobat. Pernikahan kita aja pun perlu banyak dipulihkan. Dan jadilah ibu pembawa damai. Ya, jadilah ibu pembawa damai. Jadi kalau ada nanti mertuamu tidak enakan dengan suamimu, jadilah pembawa damai di keluarga mertuamu. Orang yang membawa damai itu kata-katanya ramah, intonasinya lemah lembut, perkataannya membangun, menguatkan. Ya, tulislah don't kepo. Jadilah pembawa damai. Puji Tuhan. Sangat penting sekali. Saya lihat, maaf ya, ada orang begitu beribadah kelihatannya. Tapi pulang ibadah kata-katanya itulah, mati kau. Manusia macam apa kau? Gak ada gunanya hidup. Kalau kata-katanya sama orang lain aja udah jelek, pada dirinya pun akan jelek. Saya berdoa, saudara yang sudah menyaksikan ini, tulis di situ, saya kekang lidahku. Bila perlu ibu-ibu payah kekang lidah, ambil hektar, kita hektar atau kita kekang. Maksudnya sekali-sekali perlunya puasa kita. Jangan sampai lidah kita ini terlalu banyak ngomong. Orang kan puasa makanan, ya perlu puasa ngomong. Kurang-kurangi, jangan pala banyak ngomong sama orang. Saya berdoa, ibu, bapak dan saya sedang belajar menguasai lidah. Dan coba nanti setelah stop live ini, ibu-ibu WA dulu kepada keluargamu. Papaku ganteng, sudah makan enggak? Coba WA lah, mana tahu suaminya di luar, coba WA kan juga, itu bicara juga. Papa ganteng udah makan belum? Jangan lupa makan ya sayangku, kan kata-kata yang enak. Jangan sampai kata-kata kita itu racun dan toksik. Saudara, Yakobus 3:6. Lidah pun adalah api yang merupakan satu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Lidah kita ini menentukan seluruh tubuh kita, menentukan masa depan kita, menentukan usaha kita, menentukan keuangan kita, menentukan pekerjaan kita, menentukan apa yang kita kerjakan itu berhasil atau gagal. Percayalah, ada kuasa dalam perkataan. Selain perbuatan, cara hidup yang benar, tapi perkataan kita juga sangat menentukan. Bapak Ibu yang saya kasihi, saya bacakan Matius 15 ayat 18. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Jadi ibu, sampaikan sama borumu, mana tahu ini ibu menyaksikan tayangan ini, borumu tidak menyaksikannya. Saya pernah khotbahkan bilang begini sama jemaat. Carilah pasanganmu dengan melihat hati, jangan melihat luarnya. 1 Samuel 16 kan ayat 7 bilang begini, Tuhan melihat hati manusia, manusia melihat apa yang depan mata. Kemudian jemaat bertanya, bagaimana kami bisa melihat hati? Jawabnya adalah dari perkataan seseorang. Dari perkataan seseorang itulah hatinya. Karena ayat ini, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Tuliskan lagi situ Bu. Yang keluar dari mulut berasal dari hati. Matius 15 ayat 18. Jadi kalau mulut saya kata-kata porno, kata-kata najis, hatiku itu banyak porno, hatiku banyak zina, hatiku banyak najis. Bukankah ibu-ibu, bapak-bapak lihat sekarang, sikit-sikit guyong porno, humor-humor porno, guyon-guyon porno. Di mana-mana bapak-bapak porno. Bahkan lagi ada bapak-bapak bisa ngomong sama ibu-ibu lain porno. Ibu-ibu lain pun ada sekarang ngomong dengan bapak-bapak lain porno. Jadi porno itu sekarang udah keluar dari mulut orang.
Kenapa keluar dari mulutnya? Karena di hatinya najis. Di hatinya percabulan, maka keluar kata-kata cabul. Ingat, tulis di situ Ibu. Ya, apa yang keluar dari mulutku, keluar dari hati. Ya, terima kasih. Ibu udah tulis. Supaya Ibu kenal hati edamu. Gampang. Apa kata-kata edamu, itulah hatinya. Kata-kata itulah isi hati. Kita nggak bisa langsung lihat hati manusia. Tapi kan isinya itu bisa keluar. Dari perbendaharaan yang baik, keluar hal-hal baik. Dari perbendaharaan yang jahat, keluar kata-kata jahat. Saya berdoa, kata-kata kita tidak ada yang porno ya. Tidak ada yang najis, tidak ada kata-kata yang merendahkan orang lain. Ibu, jauhi ibu-ibu, jauhi eda-eda yang suka kata-kata porno. Nanti ibu ketularan. 1 Korintus 15 ayat 33, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Bagaimana pergaulan ibu, begitulah jadinya ibu. Anak-anak juga Bu, jauhi pergaulan mereka dari hal-hal yang buruk ya. Terima kasih. Nah saudara, Yakobus dalam kitab Kolose 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Ibu, bapak, belajarlah kata-kata kita penuh kasih. Dan belajarlah ibu-ibu sering bilang sama anak-anakmu, sarangeo, I love you. Mama sayang samamu. Mama sayang sama kalian. Nah, ibu-ibu juga sering bilang sama suami, Papa, mama sayang sama papa. Coba tulis dulu netizen. Coba tulis ibu-ibu. Tulis di dalam kolom ini. Saya sayang sama papa. Tulis. Ya papa suaminya maksudnya. Romantis sama suamimu. Kata-kata yang penuh kasih. Sering-sering WA kepada suamimu. Kan suamimu lagi kerja. Suami ibu-ibu mungkin lagi kerja. Suami lagi capek-capek. Coba katakan, I love you. Itu berkuasa. Saya sering bilang sama anak-anak saya, papa sayang sama kalian. Sehingga mereka dikuatkan hati mereka. Benar, papaku sayang sama aku. Saya juga bilang sama istriku, aku sayang samamu. Memang kan demikian harusnya. Istri sayang suami, suami sayang istri. Istri menghormati suami, suami menghormati istri juga. Saling menyayangi dan saling menghormati. Ya, oke, terima kasih. Ibu udah mengirim sayang kepada suaminya ya, bagus. Praktek, yang penting praktek bukan banyak teori kita. Ya, dan WA juga anak-anakmu, bilang sama anak-anakmu. Katakan, Salomo anakku hebat, anakku hasian. Semangat kau ya belajar, engkau akan naik dan semakin naik diberkati Tuhan. Belajar kau Salomo, Salomo Tobing. Nah, oke? Beri semangat Salomo Tobing, supaya dia semangat menjadi seorang yang dipakai Tuhan. Bilang sama anakmu, Denis, engkau orang hebat anakku Denis. Denis Marpaung, kau dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Daud Nenggolan, engkau dipakai Tuhan semakin naik, semakin naik. Ya, bagus. I love suamiku. Terima kasih. Ya, I love suamiku. I love suamiku dan anak-anakku. Sarangeo semuanya, sarangeo, sarangeo. Terima kasih. Buatlah kata-kata yang penuh kasih. Kolose 4 ayat 6, jangan kata-katamu hambar. Tahu hambar? Bahasa apanya? Hambar. Bahasa Bataknya apa hambar? Tata. Hambar, nggak punya rasa gitu loh. Kata-kata aja nggak punya rasa, nggak ada artinya dia ngomong. Kosong. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Jadi saya Bu, sekarang ini sebelum aku menjawab, apalagi istriku saat marah, aku akan menjawab dia dengan berdoa dulu. Kalau anak-anakku juga lagi nggak enak, bad mood, lagi nggak enak, kata-kataku itu sebelum kuucapkan kudoakan. Sedapat-dapatnya kudoakan, tolong aku Tuhan, supaya kata-kataku ini memberkati istriku, memberkati anak-anakku. Penting sekali ibu-ibu. Apalagi ibu kalau mau marah, berdoa dulu sebelum marah. Tulis captionnya situ. Ibu-ibu, berdoa dulu sebelum marah ya. Saya lakukan itu ibu. Bukan berarti saya pendeta nggak pernah marah. Saya pernah. Tapi kalau saya mau marah, saya berdoa dulu.
supaya kata-kataku penuh kasih, kata-kataku membangunkan, kata-kataku menguatkan, kata-kataku menopang, kata-kataku enggak hambar, kata-kataku tidak merendahkan, kata-kataku tidak toksik, kata-kataku tidak melemahkan. Bapak mana kalau anak borunya pulang jam 12 malam? Bapak yang benar kalau anak borunya pulang jam 12 malam pasti marah. Saya pernah, padahal anak saya itu karena latihan di gereja. Saya marah, kau di mana? Pulang. Dan saya marah dengan penuh kasih. Saya marah karena saya sayang sama dia. Saudara, dalam Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Ya ibu, jangan ada kata-kata kotor keluar dari mulut kita, bapak-bapak juga. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Jadi perkataan ibu, perkataan bapak membangunkan orang. Saya itu selalu membuat itu dalam diri saya kepada istri saya. Bagaimana dia terbangunkan, tersemangati, semakin sukacita. Sehingga kata-kataku kupilih. Kata-kataku kupilih. Pilih kata-katamu. Pilih kata-kata sebelum berbicara. Tulis captionnya lagi. Pilih kata-kata sebelum berbicara. Jadi sebelum berbicara, kita pilih apakah ini membangun, apakah ini melemahkan. Pilihlah yang membangun. Anakku pintar, anakku hebat, anakku dahsyat. Yes, yes, yes. Pilihlah kata-kata itu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ya ibu ya, bagus kalimatnya. Pilih kata-kata sebelum berbicara. Ya, udah banyak kali pelajaran kita hari ini. Lakukanlah itu ibu-ibu. Ya, terima kasih. Ada kata-kata yang ibu tuliskan, ada kuasa dalam perkataan. Berdoa sebelum bicara. Berdoa sebelum marah, itu lebih penting lagi. Ya, berdoa sebelum marah. Sering-seringlah WA suamimu. Sayangku, udah makan kakao? Jangan lupa makan ya sayang. Baru buatlah emoticon love, 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 love. Banyak-banyak. Kalau aku buat WA di keluarga aku, boros love-love-nya. Orang keluarga, istri sama anak-anak, orang kami hanya 4. Kalau saya itu enggak saya hemat-hemat. Tapi ada lucu sekali. Ada suami, love-love-nya dibuatnya untuk perempuan lain. Love-love-nya dikirimnya untuk istri orang lain. Untuk anak gadis lain. WA sama istrinya enggak ada love-love. Ini suami yang gangguan jiwa. Suami yang gangguan jiwa. Istri orang lain dihiburnya, anak gadis orang lain dihiburnya, istrinya tidak dihiburnya, tidak dikuatkan, tidak dibangunkan. Ada suami yang seperti itu. Ya, saya berdoa semua ibu ya, ibu sudah tertawa, memang ada buktinya seperti itu. Dia suka humor, guyon sama perempuan-perempuan lain. Pulang ke rumah kaku, beku seperti es. Istrinya terdiam, tidak dibuatnya ketawa. Saya suami yang bertekad pulang ke rumah, bagaimana istriku bisa ketawa, istri anak-anakku bisa ketawa. Bukan karena besar rumah, bukan karena mewahnya rumah. Tapi suami yang mau menyenangkan hati istri dan anak-anaknya. Nah, ada pula yang mengaku sini, suamiku Pak, ya betul pastor. Saya berdoa untuk suamimu, supaya suamimu bertobat. Tidak memberikan emoticon love kepada perempuan lain. Lucu sekali ya. Masa suami sendiri untuk istrinya enggak emoticon love, tidak membuat istrinya ketawa. Tapi istri orang lain dibuatnya humor, guyon, asal jumpa dengan mama lain, ketawa dibuatnya, pulang ke rumah, beku, tidur, HP. Tuhan Yesus, itu adalah orang-orang yang perlu didoakan, perlu bertobat. Saya bersyukur lewat acara sosial media, interaksi ini baru aja saya lakukan. Selama ini hanya sosial media yang di YouTube, sekarang kita bisa berinteraksi, tanya jawab. Tuhan memberkati saudara. Saya akan tutup dulu dalam doa, setelah itu kita interaksi dengan yang ada di sosial media TikTok ya. Oke, kita akan berdoa dulu, kita menutupnya dalam doa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami mau pegang lidah kami. Ayo ibu-ibu, bapak-bapak, pegang mulut kita. Dengan berkata, aku kuasai lidahku Tuhan. Urapi lidahku Tuhan.
Ku kekang lidahku ini. Ku pilih kata-kata sebelum berbicara. Aku berdoa dulu sebelum marah. Aku pilih kata-kata yang membangun. Aku pilih kata-kata yang menguatkan. Aku pilih kata-kata yang menopang. Aku pilih kata-kata yang memberikan semangat dan sukacita. Aku pilih kata-kata yang membangunkan orang lain. Membangunkan keluargaku, istri, anak-anakku. Membangunkan suami-suami yang kalau mereka seorang istri. Kata-kata yang menguatkan. Kata-kata yang memberi semangat dan sukacita. Kata-kata yang memberkati. Demikian juga kata-kata kami lewat pikiran kami kepada diri kami. Kami pilih kata-kata yang positif tentang diri kami. Kata-kata yang menguatkan diri kami. Kata-kata yang menopang diri kami. Kata-kata yang berkata, aku bisa dalam Tuhan. Aku bisa melewati masalah ini dalam Tuhan. Aku kuat melewati masalah ini. Keuangan kami naik, keuangan kami dipulihkan. Aku sembuh, aku sehat. Aku diberikan Tuhan kekuatan untuk sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Anak-anak kami naik tidak turun. Anak-anak kami diberkati. Anak-anak kami dipromosikan. Anak-anak kami pintar. Anak-anak kami beriman. Anak-anak kami takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Shalom buat yang di YouTube. Sampai jumpa di waktu yang akan datang.